ini buat teman-teman semua, mungkin pada penasaran ya, pada bertanya-tanya kenapa saya selama 2 minggu itu hilang gitu. Ini saya mau cerita. Jadi sebenarnya pertama saya sangat kecewa dengan keadaan yang terjadi dengan diri saya sendiri, tapi sangat beruntung. Ini dua hal yang sebenarnya kontradiktif. Jadi langsung aja saya sakit. Saya kena COVID. Nah, let's start from the beginning. Saya ngurus keluarga yang pada saat itu keluarga itu hampir semua terkena COVID. Jadi saya ngurusin mereka semua, saya taking care, cari rumah sakit, cari obat dan sebagainya, dan kontak saya dengan mereka kontak terus-terusan. Saya pada saat itu sangat pede karena saya tahu bahwa pola hidup saya sehat. Saya juga ya prokes pada saat itu, tapi ternyata sepertinya viral load-nya saya terlalu tinggi. Lalu saya cek tiap hari antigen, dan saya ternyata COVID ketika di antigen. Oke. I don't worry, saya sama sekali nggak khawatir. Ya udah kena COVID, ya udahlah ya. Paling juga demam 2 hari gitu. Itu yang ada di pikiran saya karena vitamin saya full, makanan saya sehat, olahraga saya kuat. I gonna survive this, I don't care. Dan ternyata benar. Di hari setelah saya itu terus saya PCR, saya positif. Di hari ketiga atau keempat saya swab lagi antigen ya. Walaupun ternyata antigen tuh banyak false-nya, saya antigen dengan 3 macam antigen yang berbeda-beda, saya negatif. Tanpa ada gejala, tanpa demam, tanpa semua. Jadi saya nggak negatif pada saat itu. Oke, well, it's done. Saya mulai podcast lagi pada saat itu. Karena pikiran saya sudah sembuh. Nah, udah, tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apa. Jalan hari jalan, tiba-tiba di minggu kedua setelah saya kena dan udah negatif pada saat itu, demam saya tiba-tiba naik. Malam-malam demam saya naik sampai hampir 40 pada saat itu, 39, wah ini udah nggak benar kalau demam seperti ini. Lalu paginya naik lagi, pokoknya tuh saya sempat ngeliat tuh sampai 40-an lebih, 41 kalau nggak salah, tapi turun karena langsung paracetamol pada saat itu. Something is wrong. Saya vertigo, muter. Lalu saya CT thorax ke RSPAD pada saat itu, dan ketemu dengan dokter-dokter yang luar biasa di sana. Ada Jenderal Lukman di sana yang dia CT thorax saya, dan ternyata ada kerusakan, hitungannya tuh 30 kalau nggak salah, 30. Saya nggak ngerti itu 30% atau apa, 30 pokoknya. 30, lalu saya diminta untuk stay di rumah sakit. Tapi saya punya oksigen masih 99. Jadi dokter pada saat itu mengatakan kalau mau stay di rumah boleh karena masih 99, tapi lihat ya dalam waktu berapa hari dan kita dikasih obat. Nah, pada saat saya pertama kali kena, itu saya juga makan obat. Jadi saya masuk Avigan, masuk obat cacing itu, Ivermectin ya, yang masih politiknya di mana-mana gitu ya, masuk semuanya. Jadi saya udah mengikuti aturan-aturan yang harusnya dijalankan. Udah oke, saya pulang, saya lupakan itu. Tiba-tiba 2 hari kemudian panas saya naik lagi, saya vertigo dan sebagainya. Akhirnya pagi-pagi saya dibawa ke Medistra. Dan ketika dibawa ke Medistra, saya ketemu dokter. Ada dokter Gunawan. Nah, dokter Gunawan bilang bahwa ini memburuk. Ketika dicek di CT thorax udah 60 katanya. Yang tadinya 30 naik ke 60, dan keadaannya masuk dalam kondisi momen badai sitokin. Di masa-masa badai sitokin, saya agak kaget ketika dibilang badai sitokin, karena setahu saya badai sitokin ini ngebuat orang meninggal, gitu, ngebuat orang mati gitu.
ini masuk ke badai sitokin. Iya, ini momen-momennya badai sitokin. Nah, di saat itu saya nggak boleh pulang ternyata. Saya nggak boleh pulang. Dokternya mengatakan bahwa saya kerjanya agresif. Kerja saya akan agresif. Saya akan do the best, masukin obat, masukin apa di saat itu juga, dan kita akan lihat Mas Didi nggak boleh pulang.